We're going to meet the guy that designed the FW18, Adrian Newey. My job at Williams is chief designer, and as such I suppose I'm, along with Patrick, responsible for the performance of the... Siapa yang tak kenal dengan Adrian Newey saat sedang membahas soal balap jet darat? Dialah perancang mobil F1 paling terkemuka saat ini. Kini, Adrian Newey menjabat sebagai direktur teknis di tim Red Bull F1. Segala detail aerodinamika begitu dikuasainya. Newey bisa dibilang menjadi ahli aerodinamika pertama di dunia F1. Karena sebelumnya, mobil balap dirancang lebih terfokus pada hal-hal mekanis atau mesin saja. Kehadirannya memberi arah baru bagaimana tim F1 mengembangkan mobil balap mereka. Pertama kali menjabat di Leyton House March pada 1988, ia berhasil merancang mobil balap F1 pertamanya, March 881. Saat itu, ia menjadi kepala perancang mobil untuk Williams. Mobil-mobil juara F1 yakni FW14 dan FW15C lahir dari tangan dingin Newey. Pada pertengahan 90-an, Newey keluar dari garasi Williams untuk melaksanakan tugas baru sebagai direktur teknik McLaren Mercedes. Kehadiran Newey menjadi angin segar bagi tim Inggris tersebut setelah di musim-musim sebelumnya mengalami puasa gelar dan harus puas berada di bawah bayang-bayang Williams dan Ferrari. Hasilnya terbukti. Dalam kurun 2 tahun saja, McLaren kembali ke dalam jalur juara bersama duet David Coulthard dan Mika Häkkinen. Puncaknya tentu saja pada musim 1998 sampai 1999, di mana McLaren mampu meredam tim kuda jingkrak yang dikomandani oleh Michael Schumacher. Winning a world championship. You are looking at the world champion. It's an incredible team. 14 points ahead of Michael Schumacher. Memasuki awal 2000-an, Scuderia Ferrari tampil sangat kuat dan berhasil mendominasi 5 musim berturut-turut. Hal ini terpaksa membuat McLaren kembali berada di bawah bayang-bayang rivalnya. Namun hal ini bukan berarti McLaren jadi jelek, enggak sama sekali. Newey dan McLaren masih berada di papan atas dan menjadi best of the rest bersama dengan tim independen Williams BMW. Memasuki musim 2003, McLaren merasa butuh perubahan besar-besaran pada mobilnya. Di musim sebelumnya, mobil MP417 mereka kalah cepat dari Ferrari F2002. Hal ini ditambah seringnya muncul masalah pada mesin yang membuat McLaren kehilangan banyak poin. Pada akhirnya, McLaren finish di belakang Williams BMW di klasemen konstruktor dengan 65 poin. Akhirnya Ron Dennis sebagai bos McLaren saat itu menginginkan adanya mobil baru yang cepat namun handal guna mengembalikan McLaren ke puncak klasemen. McLaren akhirnya mengumumkan pada November 2002 bahwa mobil baru mereka akan diluncurkan pada pertengahan musim. Untuk menunggu hadirnya mobil baru, McLaren menyediakan mobil MP417 yang di-upgrade. McLaren memulai musim dengan sempurna dengan mobil sementara nih. Coulthard memenangkan balapan pembuka di Australia dan Raikkonen mengikutinya dengan kemenangan perdananya di Malaysia. Hal ini membuat McLaren terus mengupgrade MP417D, lalu diikuti pernyataan Ron Dennis kalau peluncuran MP418 akan ditunda hingga akhir April. Namun, pada balapan di Imola, Dennis mengatakan MP418 tidak akan balapan paling tidak sampai GP Kanada, dan tidak lebih lama sebelum GP Silverstone. Hal ini mengindikasikan kalau MP418 akan debut kira-kira antara pertengahan Juni dan pertengahan Juli. Tibalah di GP Spanyol, di mana Ferrari membawa mobil barunya F2003 GA dan berhasil memenangkan balapan tersebut. Sebuah tekanan pada kubu McLaren untuk mempercepat pengenalan MP418, bahkan David Coulthard menyerukan kepada publik agar tim mengeluarkan mobil sesegera mungkin. MP418 hadir membawa konsep suspensi twin kill yang baru diperkenalkan dari MP417.
Perubahan lainnya termasuk memposisikan knalpot di dalam diffuser untuk menciptakan efek blown diffuser. Bodi belakang yang lebih ketat secara drastis, hidung yang lebih panjang dan lebih sempit yang turun ke bawah, dan sidepod yang juga lebih sempit. Konfigurasi twin kill lalu dikombinasikan dengan waved wing yang berfungsi mirip dengan diffuser, yaitu menciptakan area bertekanan rendah di bawah sayap yang menyedot hidung dan ujung depan mobil supaya bisa lebih rendah ke tanah. Sayap depan dan nose cone juga dirancang sedemikian rupa sehingga sayap depan adalah bagian pertama yang mendisturb udara yang datang, yang berarti bahwa struktur nose cone akan memainkan peran yang jauh lebih kecil dalam aerodinamis. MP418 juga memiliki bentuk sidepod yang melengkung ke bawah secara signifikan, terutama di bagian belakang. Untuk membuat desain ini, McLaren akhirnya mengorbankan struktur keamanan bagian samping yang kemungkinan besar mengakibatkan kegagalan tes tabrakan samping yang diuji oleh FIA. Tak hanya McLaren, Mercedes selaku pemasok mesin juga menyiapkan beberapa inovasi untuk mobil ini. Mercedes merancang mesin yang sama sekali baru untuk MP418, sebuah evolusi yang dijuluki spesifikasi P atau Mercedes-Benz FO110P. Diperkirakan tenaga yang dihasilkan mesin berkisar antara 870 bhp hingga 888 bhp. Mesin baru ini dipasang sangat rendah di sasis untuk menurunkan pusat gravitasi. Tetapi hal ini justru menjadi mimpi buruk para mekanik, karena setiap kali mesin dilepaskan dari sasis, itu pasti akan merusak mobil. Tak hanya mesin, bagian gearbox juga baru. Gearbox berbahan titanium dengan casing terikat pada bagian serat karbon yang menghasilkan bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan MP417D. Gearbox ini terbukti sangat rapuh sehingga para mekanik tidak bisa memastikan apakah gearbox akan bertahan pada perlombaan. Pemasangan gearbox ini merupakan sebuah langkah agresif karena belum ada tim yang memastikan bahwa gearbox titanium akan berfungsi dalam lomba atau tidak. Begitu MP418 mulai mengaspal di trek, jelas ada masalah besar. Desain radikal membuatnya sangat tidak dapat diandalkan. Bahkan, para mekanik harus siap dengan alat pemadam kebakaran setiap kali mobil tersebut menyelesaikan lap karena bodywork belakang yang langsing yang berulang kali terbakar. Masalah ini dengan cepat diperbaiki pada pengujian kedua, dengan melubangi bagian belakang setiap sidepod tepat di bawah logo Mercedes pada mobil. Namun, ini tidak menyelesaikan masalah mereka. Mesin Mercedes terbukti sangat halus dan membutuhkan lebih banyak pendinginan. Begitu McLaren mulai mencoba MP418 dalam kinerja maksimal, menjadi jelas bahwa desainnya tidak dapat diprediksi di trek. Mobil mengalami beberapa masalah keseimbangan dan membuat mobil tidak dapat diprediksi untuk dikendarai. Pembalap tes Alex Wurz dan Raikkonen sama-sama mengalami kecelakaan besar, yang kemudian dipublikasikan oleh McLaren disebut sebagai kesalahan pengemudi. Pada tes lain di Jerez, tes driver McLaren Alexander Wurz menderita kecelakaan besar. Penyebabnya kemudian diketahui akibat delaminasi bagian lantai monil yang penyebabnya tidak pernah terungkap. Kemudian, pada tes Barcelona di bulan Juni, Kimi Raikkonen juga mengalami kecelakaan di tikungan terakhir, mengakibatkan lututnya memar dan sasis mobilnya hancur. Wurz berhasil menguji MP418 sejauh 330 km di Austria. Namun saat ia kembali ke pit, diketahui bahwa suhu gearbox telah mencapai 120 derajat Celcius yang menyebabkan delaminasi. MP418 akhirnya diluncurkan pada 20 Mei. Mobil itu terlihat sangat berbeda sesuai dengan janji. Nui fokus pada desain bagian belakang mobil yang begitu ekstrim. Nui juga mengatakan MP418 memiliki lebih banyak fitur baru yang dimasukkan ke dalamnya daripada mobil lain. Dia mengakui penundaan peluncuran mobil itu membuat frustasi. Nui juga menambahkan bahwa McLaren telah membagi sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga satu mobil lama tetap kompetitif di saat mencoba mengembangkan mobil yang lain untuk musim yang sama. McLaren mengklaim mobil itu cepat tetapi tidak dapat diandalkan. Tetapi di belakang layar, Nui telah mengetahui bahwa mobil itu memiliki masalah dan secara aerodinamis tidak stabil.
Nui mengatakan masalah MP418 berkaitan dengan bentuk sasis dan bagian depan sidepod yang membebani vortex atau pusaran yang membentuk sayap delta di depan sidepod yang menyebabkan vortex menjadi tidak stabil. Masalah ini bisa diatasi dengan memangkas sayap, tapi jelas, downforce akan hilang. Solusi yang tepat adalah membangun ulang sasis dan sidepod untuk mengurangi udara stagnan bertekanan tinggi yang terbentuk di atas sayap. Tapi, ini jelas membutuhkan sasis yang baru. Melihat tren negatif dari pengembangan mobil, Ron Dennis memutuskan untuk menyerah pada MP418 dan melanjutkan upaya mencoba mengembangkan MP417D yang sudah berusia 1 tahun, yang sekarang akan di-upgrade McLaren guna menyiapkannya sebagai mobil permanen mereka untuk 2 musim berturut-turut. Pada akhirnya, MP418 adalah sebuah inovasi yang mungkin sedikit lebih maju dari masanya. Mobil ini menampilkan beberapa ide hebat, seperti gearbox titanium composite dan diffuser yang ditiup angin knalpot. Namun, McLaren MP418 tidak mati sepenuhnya. Mobil McLaren tahun 2004, MP419 disebut sebagai versi debauch dari MP418. Keduanya memang terlihat identik, namun McLaren MP419 merupakan yang paling tidak kompetitif selama bertahun-tahun dan hanya meraih kemenangan tunggal dan berada di urutan kelima di kejuaraan konstruktor. Tak hanya berada di belakang dua rival mereka Ferrari dan Williams, tetapi juga tertinggal di belakang BAR dan Renault. Hal ini meningkatkan ketegangan antara Adrian Newey dan McLaren, karena ini semua adalah ide gagal Newey yang merugikan tim untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk menang pada tahun 2003. Dan juga waktu pengembangan yang hilang dalam mencoba memecahkan masalah MP418 berefek pada mobil tahun 2004 yang lebih buruk. Proyek mobil yang gagal ini mungkin telah menyebabkan Newey meninggalkan McLaren pada akhir tahun 2006 dan bergabung dengan Red Bull. Ya, mulai dari saat itu kita semua tahu lah ya bagaimana hasilnya. Oke, sampai di sini dulu aja pembahasan di video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe video Indonesia Racing. Dan jika kalian punya ide untuk video selanjutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih.